Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Jika kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian masukkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 13.56. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 653 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik bagian more, pilih bagian yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 513. Untuk di bagian tengah-tengah sini, zoom aja fotonya. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua, seperti ini. Jika sudah, kalian kembali. Lalu kalian tandain juga di bagian detik 2, dan di bagian awal sini zoom aja. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali aja. Lalu kalian masuk di bagian detik 513, pilih bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 10.02 menggunakan yang ini. Kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 653 menggunakan tengah ini. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas di bagian atas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian sekitar sini, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 625, tinggal kalian ubah aja yang 1080, ubah aja menjadi 400. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Untuk kurvanya atur aja seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik titik 3, lalu kalian salin aja kurvanya. Kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di bagian awal, di bagian tengah sini, di bagian sini, dan di bagian akhir. Untuk di bagian awal, geser aja fotonya ke bawah sampai hilang. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini, geser fotonya ke bagian atas kiri ya, seperti ini. Di bagian sebelahnya geser ke bagian kanan, atasin dikit. Nah, seperti ini. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian nonaktifkan overshoot. Pilih bagian kurva ketiga, pulin seperti ini. Jika sudah, untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kalian klik titik 3, lalu kalian tempel aja kurva. Nah, oke. Jika sudah, kembali, pilih bagian yang kedua, tandain aja di bagian awal, di tengah, dan di bagian tengah sini. Untuk di bagian awal ubah menjadi -5. Dan di bagian tengah sini juga kalian ubah menjadi -5 ya. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva keempat, sebelahnya keempat. Kembali, lalu kalian pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian 3D, pilih bagian balik layar. Untuk bagian balik layar, tandain aja di bagian awal, di tengah sini, dan di tengah sini ya. Bentar. Di tengah sini, jangan tandain di bagian akhir ya, jangan kalian tandain. Untuk di bagian awal, sudutnya ubah aja menjadi 360. Langkahi satu penanda atau satu gap frame, di bagian tengah sini juga kalian ubah menjadi 360. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva keempat, sebelahnya keempat. Kembali aja, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah, kalian klik foto yang panjang di sebelahnya, lalu kalian pangkas aja di bagian sini, di bagian detik 825 kalian pangkas menggunakan tengah ini. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik sini, di bagian detik 726, kalian zoom aja fotonya. Menjadi sekitar 1500-an ya, kalian zoom. Jika sudah, untuk di bagian akhir sini tinggal kalian zoom aja fotonya menjadi sekitar 1500-an atau 1300-an dah, jangan terlalu besar. Nah, oke.
Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kalian kasihkan aja kurva yang kedua ini, kedua lagi, lalu atur seperti ini. Jika sudah, balik menggunakan yang ini ya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Bentar. Kita klik dulu fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga. Ntar dulu untuk bagian foto akhir ubah aja menjadi 1080 ya semula. Untuk di bagian sebelahnya ini kita zoom aja ya sedikit. Sorry banget, tadi salah ya. Untuk di bagian detik 802 kalian zoom sedikit. Untuk di bagian akhir sini biarin aja 1080 ya. Nah, coba kita cek. Nah, oke. Nah, seperti itu. Untuk di bagian foto sebelahnya, di bagian detik 825 kalian klik bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir ini kalian tandain ya. Untuk di bagian detik 935 zoom aja fotonya menjadi 1500 juga ya. Jika sudah, untuk di sebelahnya tandain aja. Dan di bagian detik 848 ubah aja fotonya menjadi 1300, jangan terlalu besar ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nanti otomatis kurvanya itu bakalan ketempel ya. Oke, jika sudah lalu kalian kembali, lalu kalian pangkas aja fotonya sesuai bit. Masuk di bagian detik 10.02, pilih bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 13.24 menggunakan yang ini. Jika sudah, tinggal kalian pangkas-pangkas aja fotonya. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 11.45. Kalian klik aja foto di bagian detik 11.45, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal. Di bagian tengah-tengah sini juga kalian tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini zoom aja fotonya. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kalian kembali, pilih bagian yang pertama, tandain aja di bagian tengah sini. Di bagian detik 12.46 geser fotonya ke bawah sedikit. Tandain juga di sini. Untuk di bagian tengah sini geser fotonya ke semula ya. Seperti ini. Di tengah sini juga. Bentar, geser aja ke semula. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua lagi, sebelahnya ketiga. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Bentar, ini terlalu samping ya untuk bagian. Kita geser ke sedikit aja. Nah, coba kita cek. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sesuai bit. Masuk aja di bagian detik 13.24, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Kalian pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang kanan, kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja fotonya menjadi 2500. Jika sudah, pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja seperti ini. Nah, kembali aja ya, jangan kasih kurva. Nah, oke. Jika sudah, tinggal kita tambahkan aja untuk bagian efek dari awal sampai akhir. Kalian klik dulu foto panjang di bagian bawah, masuk di bagian detik 2, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, pilih bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian ubin atau tiles. Untuk potongannya naikin aja sedikit. Untuk bagian mirror aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, pilih bagian buram gerak. Tambahkan efek lagi, pilih bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut 90 plus ya, bukan minus. Untuk bagian magnitude ubah menjadi 5. Jika sudah, titik 3 gandakan, pilih ombang-ambing yang di bawah, untuk sudut 90 ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensi naikin menjadi 2,30. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move lagi, pilih bagian ayun.
Untuk bagian ayun, sudut awal ubah menjadi minus 0,2 ya. Untuk sudut 2 kebalikannya plus 0,2. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Untuk bagian Luma K, tandain aja di bagian detik 2, dan di bagian awal sini zoom aja menjadi 1 ya, atau 1000. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah kembali, lalu kalian kembali, masuk aja di bagian foto atas, di bagian detik 5.13, kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih buram gerak tengah sini ada. Jika sudah kembali aja ya, untuk bagian foto atas ini cukup kita tambahkan efek buram gerak. Nah, untuk di bagian foto detik 6.53 kalian klik, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan, untuk potongannya naikin aja sedikit. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian, oh ini ada ya, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 90. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 1,20. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian akhir sini. Dan di bagian awal sini kalian ubah aja menjadi 1000 ya untuk magnitude-nya. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, atur seperti ini untuk kurvanya. Jika sudah kembali, titik 3 gandakan, pilih ombang-ambing yang di bawah, untuk sudut yang 90 ubah menjadi minus 45. Checklist, untuk di bagian magnitude, keyframe awal kalian tahan, lalu kalian hapus. Begitu juga untuk bagian keyframe akhir kalian tahan, hapus saja. Jika sudah, ubah magnitude-nya menjadi 100. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkung fraktal. Untuk bagian lengkung fraktal, posisinya pilih bagian yang Y, tandain aja di bagian awal sini 0, dan di bagian akhir sini ubah menjadi minus 893. Jika sudah checklist, untuk bagian paralaks pilih yang Y juga, tandain di bagian awal sini 0, dan di bagian akhir sini ubah menjadi minus 1038. Bentar. Jika sudah checklist, untuk bagian magnitude ubah menjadi 0,40 plus ya, bukan minus. Untuk bagian detail 360. Untuk bagian oktavnya ubah aja menjadi 1. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move dan transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian pemindahan acak magnitude 0, di bagian detik 750, dan di bagian akhir sini ubah menjadi 500. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang kedua seperti ini untuk kurvanya ya. Kembali, pilih bagian evolusi, tandain di bagian detik 750 0, di bagian akhir sini ubah aja menjadi 5. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva kedua full seperti ini. Kembali, untuk bagian magnitude kurva kedua seperti ini ya. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi lagi, pilih bagian remas atau squeeze. Untuk bagian remas, tandain aja 0 di bagian akhir, dan di bagian awal sini ubah menjadi 0,50. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva, pilih ya kurva yang kedua lagi, atur seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Untuk bagian buram gerak tone-nya naikin sedikit. Kembali aja. Nah, ini udah jadi ya, simple banget. Untuk bagian efek di bagian sini. Hasilnya itu seperti ini ya. Bentar, ini kita pilih efek, pilih bagian remas. Untuk kurva keduanya kita kasih seperti ini ya, jangan terlalu melengkung. Biar nanti hasilnya itu seperti ini. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 825, kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit biar nanti garis hitam di sampingnya ini gak kelihatan ya, makanya kalian naikin untuk potongan efek ubinnya. Kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, pilih bagian Gaussian blur.
Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain, geser ke bagian tengah sini, jangan di akhir ya, di bagian tengah. Untuk di bagian awal sini ubah menjadi 0,300. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan efek, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian ombang-ambing, sudutnya ubah dulu menjadi 90. Tandain di bagian awal, dan di bagian akhir ubah menjadi minus 90, jadi kebalikannya ya. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude 0 di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 90. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah menjadi 0,58, tandain di awal, di bagian tengah sini ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kurva ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian sudut di awal ubah aja menjadi 0, ubahnya jadi 5 ya. Sorry ya guys, agak belibet. Nah, untuk bagian sudut awal ubah menjadi 5, dan di bagian tengah sini ubah menjadi 90. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin aja. Kembali, untuk bagian magnitude di bagian awal ubah menjadi 2 dulu. Tandain di awal, di bagian tengah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga naik sedikit. Kembali, untuk bagian sudut world awal ubah menjadi minus 180. Di bagian tengah ubah jadi 0. Jika sudah, klik kiri 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkuan gelombang di bawah. Untuk bagian tahap awal 0, di bagian tengah sini ubah menjadi 0,44. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian sudut awal ubah menjadi 0. Untuk bagian magnitude awal 1,5. Untuk bagian sudut world awal ubah menjadi plus 90. Di bagian tengah sini ubah menjadi 180, plus ya, bukan minus. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian distorsi lagi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian riak bundar, frekuensinya ubah dulu menjadi 8,50. Tandain di bagian awal, di bagian tengah sini ubah aja menjadi 1,56. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga, pulin juga. Kembali, untuk bagian kekuatan tandain aja di awal, di bagian tengah sini ubah menjadi 0,5. Masuk ke tengah, bentar. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin. Kembali, untuk bagian radius ubah menjadi 0,80, kembali aja. Jika sudah, tambahkan lagi efek, pilih aja bagian pembinaan acak tengah sini ada. Untuk bagian pembinaan acak magnitude 0 di bagian akhir ya. Dan di bagian awal sini ubah aja menjadi 500. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin aja. Kembali, untuk evolusi juga tandain di akhir 0, di bagian awal ubah menjadi 5. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin aja. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Ini untuk tone-nya naikin aja ya, seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian hapus aja untuk bagian buram gerak dan pembinaan acaknya. Jika sudah, kalian klik titik 3 lalu kalian salin efek. Lalu kalian kembalikan efek pembinaan acak dan buram geraknya menggunakan yang ini ya. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian tempel aja efeknya di bagian foto sebelahnya yang ini ya. 1, di sini juga 2, di bagian sini 3, dan di bagian sini ya 4. Jika sudah, kalian klik dulu foto di bagian detik 848, pilih titik 3 lalu kalian balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini juga kalian balik secara horizontal. Jika sudah, kalian masuk juga di bagian detik 1145, kalian klik fotonya, pilih efek titik 3 lalu kalian tempel efek. Untuk di bagian sebelahnya juga kalian pilih ini yang ini ya, pilih efek titik 3 tempel. Di bagian sini juga kita tempel, di sini juga sampai di bagian akhir ya kalian tempel. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 1212, klik fotonya titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini juga kalian balik secara horizontal.
Masuk di bagian detik 11.45, kalian klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih aja bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue di akhir tandain aja 0, di awal ubah aja menjadi 360. Aduh, ini nggak bisa ngelik lagi cok, jadinya kita geser aja seperti ini ya. Kalau kalian yang bisa klik aja ya caranya biar cepat. Jika sudah, kembali aja, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, di bagian sini juga coba kita cek dulu ya untuk hasilnya. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 10.02, pilih efek, tambahkan aja efek, pilih ubin tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih aja bagian ayun. Untuk bagian ayun, untuk sudut awal ubah menjadi -3, tandain di bagian awal, di bagian tengah sini ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi +2,3, tandain di bagian awal, di tengah sini 0. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih aja bagian paparan gamma ya, tandain di akhir 0, di bagian awal ubah menjadi 1. Jika sudah, masuk ke tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga, pulin aja, kembali titik 3 salin efek, tempel aja efeknya di bagian foto sebelah. Ini yang 1, di sini juga 2, di bagian sini 3, dan di bagian sini ya. Jika sudah, kalian klik aja foto di bagian detik 10.29, titik 3 balik secara horizontal, langkai 1 foto di bagian sini, kalian balik juga secara horizontal. Oke, ini udah jadi ya, tinggal kita tambahkan untuk bagian efek CC nya ya, atau efek transisi. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian detik 6.53, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik 8.25, pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik titik 3, lalu kalian regangkan, pilih aja bagian move, pilih yang ketiga, besarkan sedikit. Jika sudah, kembali, pilih bagian edit bentuk, ubah ukuran yang X ini menjadi 34 ya, untuk yang X. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tandain aja di bagian tengah sini ya, di bagian tengah sini 34, dan di bagian akhir ubah menjadi 100. Bentar. Untuk di bagian awal juga kalian tandain ya, ubah menjadi 100. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin aja. Untuk di sebelahnya kalian klik aja yang titik 3, lalu kalian tempel aja kurva. Nah, seperti ini ya. Coba kita cek dulu cocok apa enggak. Oke, jika sudah, kalian kembali, pilih bagian ukuran yang Y. Untuk di bagian awal sini ubah menjadi 170 untuk yang Y ya. Untuk di bagian tengah sini juga 170, dan di bagian akhir. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin. Untuk di sebelahnya kurva titik 3, lalu kalian tempel kurva. Bentar ya, kita cek dulu ya. Coba kita pakai kurva yang ini ya, kurva yang kedua lagi. Seperti ini, lalu kita balik. Coba kita cek dulu cocok apa enggak. Oh ya, kita pakai kurva yang ini ya, sorry guys. Untuk di bagian yang ukuran di bagian tengah sini kita pakai kurva yang kedua ya. Kalian klik aja kurva, kalian pilih aja kurva yang kedua ini, ya, lalu pilih kurva yang kedua lagi, lalu atur aja seperti ini. Jika sudah, balik menggunakan yang ini ya. Kembali, begitu juga untuk bagian yang X, kalian klik, pilih bagian kurva, pilih kurva yang kedua lagi, atur seperti ini, lalu balik ya. Di bagian sini juga ya. Nah, biar nanti hasilnya itu nyambung ya, kayak maju mundur. Oke.
Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja persegi panjangnya, pilih aja bagian move lagi, pilih bagian yang kedua, tandain di bagian awal, dan di bagian detik 750 kalian putar aja seperti ini. Sampai ada -1 kali di bagian atas ya, itu kalian putar. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, pulin aja. Kembali, pilih bagian blending, pilih bagian max, pilih bagian max lagi. Nah, jika sudah, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian blur, pilih aja bagian buram direksional. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain di bagian awal, di bagian sekitar ini, dan di bagian akhir ya. Untuk di bagian sini ubah aja menjadi 0,7, biar nanti hasilnya itu blur banget ya. Nah, coba kita cek dulu. Oke, hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang panjang di bawah ini ya. Kalian klik, pilih efek, tambahkan efek. Kita pilih bagian efek pergeseran hue ya, di tengah sini ada. Kita kasih aja ya biar ada warna-warninya dikit. Tandain aja di bagian detik 7260, di bagian awal ubah menjadi 360 ya. Kalau kalian yang bisa ngetik, kalian ngetik aja caranya ya. Tinggal kalian klik aja yang ini, lalu kalian ketik aja 360. Soalnya aku nggak bisa, tapi aku cepet nge-lag ya kalau masalah ngedit di AM ini, lama-lama jadi nge-lag. Bentar dulu, kita ubah menjadi 360-an. Nah, oke, jika sudah, kembali, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, kayak ada warnanya gitu. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini di detik 737 ya. Kalian klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin aja sampai di bagian detik 10.02 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja fotonya menjadi sekitar 6900. Maksudnya zoom persegi panjang ya, bukan foto. Zoom aja menjadi 6900. Soalnya di sini kita pakai efek lengkungan gelombang, makanya zoomnya itu agak besar ya. Takutnya nanti kalau zoomnya itu kekecilan, dia bakalan bocor untuk bagian efek lengkungan gelombang. Kalian kembali dulu, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya ya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian distorsi, pilih aja bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal. Untuk di bagian detik 825 ubah aja menjadi 1 ya untuk tahapnya. Bentar. Untuk di bagian akhir sini ubah aja menjadi 2. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, kembali. Untuk bagian sudut menjadi 114 plus ya, bukan minus. Jika sudah, untuk bagian jaraknya ubah aja menjadi 5. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir dan di bagian awal ya. Untuk di bagian detik 825 ubah aja menjadi 69 atau 6,9 ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali titik 3 gandakan, pilih lengkungan gelombang di bawah, untuk sudutnya ubah menjadi plus 58. Ingat plus ya, bukan minus. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 825, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai sini di bagian detik 859. Kalian klik aja titik 3, lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan aja efek, pilih bagian salin latar belakang, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, tengah sini ada. Untuk ubin, tandain aja di bagian awal, di bagian akhir sini zoom aja. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, kembali. Untuk mirrornya aktifkan. Kembali, pilih bagian blending, tandain di bagian awal, di akhir yang 100 ini ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga ya. Nanti hasilnya itu seperti ini.
Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto sini. Di detik 935 kalian klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai di bagian detik 1029 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian edit bentuk, kalian pilih yang X ya, ubah menjadi 34. Jika sudah, kalian pilih bagian yang ini, lalu kalian gandakan, klik lagi persegi panjangnya, gandakan lagi. Jika sudah, kalian klik persegi panjang yang di atas, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna hitam. Kembali pilih bagian move, geser aja ke bagian kiri sampai hilang fotonya. Jika sudah, kembali pilih aja bagian persegi panjang yang di tengah, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna abu-abu, di bawahnya kuning. Jika sudah, kembali pilih bagian persegi panjang di bawah, pilih color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali pilih bagian move, geser aja ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kembali pilih bagian persegi panjang di atas, lalu kalian klik yang ini ya. Gandakan satu layar, klik persegi panjang di atas, titik 3, regangkan karya komposisi, pilih bagian blending, pilih bagian max lagi. Kembali, lalu kalian tahan sampai checklist 4 persegi panjangnya, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Jika sudah, kalian klik grupnya, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, pilih aja bagian distorsi, pilih bagian peta pemindahan. Untuk bagian offset pilih yang Y ya, jangan pilih yang X. Tandain di bagian awal. Bentar, tandain aja di bagian awal, di bagian tengah sini, di bagian bit. Dan kalian tandain sebelum bit ya. Nah, di sekitar sini kalian tandain keyframe, di bagian tengah sini juga kalian tandain, dan di bagian akhir. Masuk aja di bagian tengah sini, ubah aja yang Y ini menjadi -78. Ingat yang Y ya, jangan pilih yang X. Jika sudah, untuk bagian keyframe sebelum bit, ubah aja menjadi +577. Jika sudah, untuk di bagian bit sini, di bagian detik 10.02, ubah menjadi -593. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini, ubah menjadi +78. Jadi kebalikannya ya. Tadi di awal -78, di sini plus ya. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang keempat, sebelahnya kedua, seperti ini. Untuk di sebelahnya ketiga ya, bentar, di sebelah sini maksudnya. Kasihkan aja kurva ketiga. Untuk di sebelahnya keempat. Kembali, lalu kalian aktifkan juga yang dari tengah ini ya, jangan lupa kalian aktifkan. Kembali tambahkan efek, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian ini ya, bagian blur, pilih bagian buram direksional. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0 di bagian akhir ya, dan di bagian awal. Untuk di bagian tengah sini, di bagian bit, ubah aja menjadi 0,7. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, pulin aja, sebelahnya ketiga pulin. Kembali lagi, lalu kalian masuk aja di bagian detik 935, kalian klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai sini. Klik titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini, zoom aja fotonya menjadi sekitar 1,700an. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga pulin. Kembali, untuk mirror aktifkan. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kalian klik dulu persegi panjang yang di bagian sini ya, di bagian detik 653 kalian klik, pilih bagian efek. Untuk bagian buram direksionalnya ini kalian geser aja ke bagian kiri ya, untuk hapus. Kita tambahkan efek, pilih bagian blur ya. Tadi salah efek guys, sorry. Kita pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatan ubah aja menjadi 250. Kembali aja ya. Jadi hasilnya itu seperti ini juga ya. Agak blur dikit. Jika sudah, tinggal kalian checklist aja 2 persegi panjang yang di bagian sini. Pilih yang ini, lalu kalian salin 2 layar. Tempel aja di bagian sekitar sini ya.
pilih yang ini, tempel 2 layar. Misalnya jika nggak pas, kalian checklist. Misalnya jika nggak pas, kalian checklist 2 persegi panjangnya, pasin aja di bagian detik 10.02. Geser seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kalian tempel juga di bagian sini. Pilih yang ini, tempel 2 layar. Nah, ini udah pas ya. Bentar. Ini kita geser aja dikit ya. Coba kita cek dulu. Untuk bagian persegi panjang atas ini hapus saja ya, nggak apa-apa. Oke, untuk bagian persegi panjang di bawah ini kalian klik titik 3, kalian balik aja secara horizontal. Coba kita cek dulu cocok apa enggak. Oke, kayak gitu aja, simple banget. Tinggal kita tambahkan untuk bagian efek CC nya ya. Bentar, kita tambahkan dulu untuk bagian efek CC nya. Kalian checklist aja 7-7-nya. Pilih yang ini, salin 7 layar, lalu kalian tempel aja. Pilih yang ini, tempel 7 layar. Jika efek CC nya itu kepanjangan, kalian klik aja ya, tahan sampai checklist, lalu pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali pilih bagian logo pengaturan, ubah menjadi 60 fps. Untuk bagian frame rate nya tinggal kalian ekspor aja ya.